Diketahui Gus Ilham, ini viral seusai potongan videonya yang menciumi anak-anak perempuan di bawah umur dan tersebar di media sosial. Mungkin banyak Tribuners yang juga tahu ya seputar ramainya video ini. Namun sebenarnya Gus Ilham ini diketahui telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf melalui Instagram. Bahkan dirinya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun, viralnya video ini masih menjadi sorotan dari berbagai pihak maupun lembaga. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Margaret Aliatul Muaminah, menegaskan bahwa tindakan seorang pendakwah yang menciumi anak-anak perempuan ketika pengajian berpotensi melanggar undang-undang. Ia menyebut bahwa tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Pernyataan ini disampaikan oleh Margaret seusai viralnya video pendakwah Muhammad Elham Yahya Al-Maliki yang terlihat mencium sejumlah anak perempuan di atas panggung pengajian. Dan aksi ini memicu kritik luas Tribuners dan menuai kecaman dari berbagai pihak. Margaret mengingatkan bahwa segala bentuk tindakan yang melewati batas interaksi dengan anak di ruang publik ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak. Anak ini seharusnya ditempatkan sebagai subjek yang memiliki martabat dan hak untuk dilindungi. Jadi tidak ada pembenaran apapun bagi tindakan yang melanggar batas, sekalipun dilakukan di ruang publik atau dalam konteks keagamaan. Hal ini disampaikan oleh Margaret dalam siaran pers KPAI pada Rabu lalu. Tindak yang menormalisasi perilaku ini disebut bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak. KPAI menilai tindakan Elham ini telah menyerang harkat dan martabat anak sebagai individu yang memiliki hak asasi. Menurut lembaga tersebut, ruang publik termasuk kegiatan keagamaan ini harus menjadi lingkungan yang aman dan juga ramah bagi anak. Jadi untuk menindaklanjuti kasus ini, KPAI melakukan telaah, kemudian melaporkan indikasi pelanggaran hak anak kepada pihak berwenang, serta membangun koordinasi lintas lembaga guna memastikan anak-anak terdampak ini memperoleh dukungan pemulihan. KPAI juga meningkatkan edukasi publik Tribuners mengenai batasan interaksi dengan anak, kemudian perlindungan data dan identitas anak, serta pentingnya literasi digital. Selain itu, KPAI mengimbau masyarakat untuk tidak menormalisasi tindakan pelanggaran dan meminta Kementerian Agama RI untuk membina para penceramah agar menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak. Selain dari KPAI, kecaman ternyata datang juga dari PBNU Tribuners. Akwan, anggota pengurus besar Nahdlatul Ulama, Nyai Hajah Masriah Amfa, mengecam keras tindakan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh pendakwah Elham Yahya Lukman alias Gus Elham. Tindakannya ini dianggap tidak terpuji, apalagi dirinya adalah seorang pendakwah muda. Mas Riah menilai perbuatan yang dilakukan oleh Gus Elham ini bukan hanya merusak kehormatan agama, melainkan juga tergolong kekerasan terhadap anak yang mencederai martabat perempuan. Kasus ini dapat mencoreng nama baik lembaga dakwah dan juga pesantren, dan pihaknya pun meminta pihak berwajib untuk memberikan teguran keras kepada yang bersangkutan. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk melek informasi soal adanya pelecehan, baik di lingkungan anak maupun di lingkup pesantren sekalipun. Menurutnya, tindakan pelecehan dalam berkedok dakwah ini merupakan pelanggaran berat. Ia mendorong publik ini untuk tidak diam dan bisa melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Mas Ria menegaskan tidak ada ampun sekalipun pelaku ini adalah orang terpandang atau pemuka agama. Karena menurutnya, status pendakwah ini tidak dapat menjadi tameng pembenaran atas tindakan tidak pantas dilakukan terhadap perempuan ataupun anak. Dan dengan adanya tindakan tegas, Mas Ria berharap kejadian ini tidak akan terulang kembali pada pendakwah-pendakwah muda sekalipun kiai. Dan tak sampai di situ saja, Tribuners, buntut munculnya isu viral ini, Direktur Bina Syariah Kementerian Agama, Arsyad Hidayat, menanggapi kontroversi pendakwah asal Kediri, Gus Elham ini. Ceramah dai muda ini menuai kontroversi ya, karena beberapa ucapan dan tindakannya ini dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang tokoh agama.
Dalam sebuah potongan video, Gus Elham ini pernah membuat pernyataan yang cukup mengejutkan juga tentang merokok, dengan menyebut bahwa setiap isapan rokok ini bisa mendatangkan pahala. Dan hal ini kemudian memantik amarah publik dan tak sedikit yang mengkritiknya. Karena banyak yang menilai bahwa hal ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Gus Elham ini juga mendapatkan kecaman dari publik seusai videonya viral mencium sejumlah anak perempuan. Dan tindakan ini kemudian memicu perdebatan soal batas etika dalam interaksi seorang tokoh agama terhadap anak-anak di ruang publik. Menanggapi fenomena ini, Arsyad menilai bahwa terdapat perbedaan mencolok antara gus-gus zaman dahulu dengan sekarang yang rupanya banyak diisi oleh generasi Z atau generasi digital yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Termasuk Gus Elham, ini diketahui lahir pada 8 Juli 2001 dan kini tengah berusia 24 tahun. Menurut Arsyad, perbedaan generasi ini berpengaruh Tribuners pada sikap dan tindakan seseorang. Dia pun mengatakan bahwa gus-gus zaman dahulu ini lebih berhati-hati karena mereka memikirkan dampak panjang atas ucapan mereka. Sementara gus-gus Gen Z sekarang ini, kata Arsyad, cenderung sembrono dalam berucap tanpa pikir panjang. Dan terkait permintaan maaf yang telah disampaikan oleh Gus Elham, Arsyad mengapresiasinya. Arsyad ini pun berharap seusai permintaan maaf, Gus Elham bisa lebih bijak lagi dalam berdakwah ke depannya. Dan meski demikian, Arsyad mengaku akan tetap mengecek terkait sertifikasi dakwah milik Gus Elham untuk memastikan keilmuannya. Dan sementara terkait sanksi, ini adalah mungkin kapasitas dari pihak berwenang yang menentukan, namun Arsyad menjelaskan bahwa pihaknya bisa melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri 12 November 2025. Dengan penuh kerendahan hati saya yang paling dalam, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya beberapa potongan video lama yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui hal tersebut sebagai kekhilafan pribadi dan telah menghapus video tersebut dari seluruh media sosial resmi kami. Saya berkomitmen untuk memperbaiki diri dan menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai ajaran agama dan nilai-nilai akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekhilafan saya dan membimbing saya ke jalan kebaikan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri 12 November 2025. Dengan penuh kerendahan hati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.